Bab 5, Hadoroh Islam. Halaman 109. Terdapat perbedaan antara Hadoroh dan Madaniyah. Hadoroh adalah sekumpulan mafahim, ide yang dianut dan mempunyai fakta tentang kehidupan, sedangkan Madaniyah adalah bentuk-bentuk fisik dari benda-benda yang terindera yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Hadoroh bersifat khas, terkait dengan pandangan hidup, sementara Madaniyah bisa bersifat khas, bisa pula bersifat umum untuk seluruh umat manusia. Bentuk-bentuk Madaniyah yang dihasilkan dari Hadoroh, seperti patung, termasuk Madaniyah yang bersifat khas, sedangkan bentuk-bentuk Madaniyah yang menjadi produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi atau industri tergolong Madaniyah yang bersifat umum, milik seluruh umat manusia. Bentuk Madaniyah yang terakhir ini bukan milik umat tertentu, akan tetapi bersifat universal seperti halnya sains dan teknologi atau industri. Perbedaan antara Hadoroh dengan Madaniyah harus selalu diperhatikan. Begitu pula harus diperhatikan perbedaan antara bentuk-bentuk Madaniyah yang menjadi produk suatu Hadoroh dengan bentuk-bentuk Madaniyah yang merupakan produk sains dan teknologi industri. Halaman 110. Hal ini amat penting pada saat kita akan mengambil Madaniyah, agar kita dapat membedakan bentuk-bentuknya atau agar dapat membedakannya dengan Hadoroh. Jadi, tidak ada larangan bagi kita untuk mengambil bentuk-bentuk Madaniyah Barat yang menjadi produk sains dan teknologi atau industri. Namun Madaniyah Barat yang merupakan produk Hadorohnya, jelas tidak boleh kita ambil, karena jelas-jelas bertentangan dengan Hadoroh Islam, baik dari segi asas dan pandangannya terhadap kehidupan, maupun dari arti kebahagiaan hidup bagi manusia. Hadoroh Barat dibangun berdasarkan pemisahan agama dari kehidupan dan pengingkaran terhadap peran agama dalam kehidupan. Hal ini berakibat munculnya paham sekular, yaitu pemisahan agama dari urusan negara, suatu hal yang wajar bagi mereka yang memisahkan agama dari kehidupan dan mengingkari keberadaan agama dalam kehidupan. Di atas landasan inilah mereka tegakkan sendi-sendi kehidupan beserta peraturan-peraturannya. Kehidupan menurut mereka hanya untuk meraih manfaat atau maslahat. Manfaat menjadi ukuran bagi setiap perbuatan mereka. Manfaat merupakan dasar tegaknya sistem dan Hadoroh Barat. Dari sinilah manfaat menjadi paham yang menonjol dalam sistem dan Hadoroh ini. Menurut mereka, kehidupan ini semata-mata hanya digambarkan dalam kerangka manfaat. Sedangkan kebahagiaan mereka artikan sebagai usaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin kenikmatan jasmani, serta tersedianya seluruh sarana kenikmatan tersebut. Halaman 111. Dengan demikian, Hadoroh Barat adalah Hadoroh yang dibangun berdasarkan maslahat saja. Tidak ada nilai lain selain manfaat. Mereka tidak mengakui apapun selain manfaat. Mereka jadikan manfaat sebagai ukuran bagi setiap perbuatan. Aspek kerohanian menurut mereka menjadi urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat, dan terbatas hanya pada lingkungan gereja serta para gerejawan. Wajar, dalam Hadoroh Barat tidak terdapat nilai-nilai moral, rohani, dan kemanusiaan, yang ada hanya nilai-nilai materi dan manfaat saja. Atas dasar inilah segala aktivitas kemanusiaan diambil alih oleh organisasi-organisasi yang berdiri sendiri di luar pemerintahan, seperti organisasi Palang Merah dan misi-misi Zending. Seluruh nilai-nilai telah tercabut dari kehidupan kecuali nilai materi, yaitu memperoleh keuntungan. Jelas bahwa Hadoroh Barat sebenarnya adalah himpunan dari mafahim tentang kehidupan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Adapun Hadoroh Islam berdiri di atas landasan yang bertentangan dengan landasan Hadoroh Barat. Pandangannya tentang kehidupan dunia juga berbeda dengan yang dimiliki oleh Hadoroh Barat. Demikian pula arti kebahagiaan hidup menurut Islam sangat berlawanan dengan arti kebahagiaan hidup menurut Hadoroh Barat. Hadoroh Islam berdiri atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Dia telah menjadikan untuk alam semesta, manusia, dan hidup ini suatu aturan yang masing-masing harus mematuhinya. Diutusnya untuk kita, Nabi Muhammad SAW, dengan membawa agama Islam. Jadi, Hadoroh Islam berdiri di atas dasar akidah Islam, yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitab sucinya, hari kiamat, serta kepada qada dan qadar baik buruknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman 112. Akidahlah yang menjadi dasar bagi Hadoroh ini. Dengan demikian Hadoroh ini berlandaskan pada asas yang memperhatikan ruh, yaitu hubungan manusia dengan pencipta,
Konsep kehidupan menurut Hadaro Islam dapat dilihat dalam konsep dasar Islam yang lahir dari akidah Islam serta yang menjadi dasar bagi kehidupan dan perbuatan manusia di dunia. Konsep dasar itu adalah penggabungan materi dengan ruh, yaitu menjadikan semua perbuatan manusia berjalan sesuai dengan perintah Allah dan larangannya. Konsep ini yang menjadi dasar pandangannya tentang kehidupan. Sebab, pada hakikatnya perbuatan manusia itu adalah materi, sedangkan kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah pada saat perbuatan itu dilakukan, ditinjau dari halal haramnya perbuatan, adalah ruh. Maka terjadilah penggabungan antara materi dengan ruh. Dengan demikian, jalur perbuatan seorang muslim adalah perintah Allah dan larangannya, sedangkan tujuan yang mengarahkan amal perbuatan agar berjalan di atas jalur perintah Allah dan larangannya adalah keridhaan Allah semata, bukan manfaat. Sedangkan maksud dilakukannya suatu perbuatan adalah nilai yang senantiasa diraih manusia tatkala dia melakukan suatu perbuatan. Nilai ini tentu saja berbeda-beda tergantung dari jenis perbuatannya. Ada kalanya nilai itu bersifat materi, misalnya orang berdagang yang bermaksud mencari keuntungan. Perbuatan dagangnya itu merupakan perbuatan yang bersifat materi, sedangkan yang mengendalikan perbuatan dagangnya adalah kesadarannya akan hubungan dirinya dengan Allah, sesuai dengan perintah dan larangannya karena mengharap ridho Allah. Halaman 113. Adapun nilai yang ingin diperoleh dari aktivitas dagangnya adalah keuntungan, yang merupakan nilai materi. Kadang-kadang nilai suatu perbuatan bersifat kerohanian, misalnya sholat, zakat, saum atau haji. Ada pula yang bersifat moral, seperti jujur, amanah atau tepat janji. Bisa juga bersifat kemanusiaan, seperti menyelamatkan orang yang tenggelam atau menolong orang yang berduka. Nilai-nilai semacam ini senantiasa diusahakan manusia untuk dapat terwujud pada saat ia melakukan perbuatan. Hanya saja nilai-nilai tersebut bukanlah penentu suatu perbuatan, dan bukan pula tujuan utama dilakukannya perbuatan. Jadi, hanya sekedar nilai perbuatan yang berbeda-beda tergantung dari jenis perbuatan. Selain itu, kebahagiaan hidup menurut Islam adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmani manusia. Sebab, pemuasan kebutuhan manusia, baik yang bersifat jasmani maupun naluri merupakan sarana mutlak untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, tetapi tidak menjamin adanya kebahagiaan. Inilah pandangan hidup menurut Islam. Dan inilah dasar bagi pandangan tersebut, yang menjadi asas bagi Hadoroh Islam, tentu sangat berlawanan dengan Hadoroh Barat. Begitu pula halnya dengan bentuk-bentuk Madaniyah yang dihasilkan Hadoroh Islam yang jelas-jelas bertentangan dengan bentuk-bentuk Madaniyah yang menjadi produk Hadoroh Barat. Sebagai contoh, lukisan adalah bentuk Madaniyah. Kebudayaan Barat menganggap bahwa lukisan perempuan telanjang yang menampilkan seluruh bentuk keindahan tubuh sebagai Madaniyah yang sesuai dengan paham kehidupannya terhadap wanita. Karena itu, orang Barat memandangnya sebagai bentuk Madaniyah yang bersifat seni yang diagung-agungkan jika memenuhi syarat-syarat seni. Halaman 114. Namun bentuk Madaniyah semacam ini bertentangan dengan Hadoroh Islam dan berlawanan dengan pandangannya terhadap wanita, yaitu sebagai suatu kehormatan yang wajib dijaga. Islam melarang lukisan semacam ini, karena akan merangsang syahwat biologis lelaki dan wanita yang berasal dari naluri melestarikan jenis manusia dan dapat menyebabkan kerusakan akhlak. Contoh lain, apabila seorang muslim hendak mendirikan rumah yang termasuk salah satu bentuk Madaniyah, maka ia akan membangun rumahnya sedemikian rupa agar jangan sampai aurat wanita penghuni rumah mudah terlihat oleh orang luar, misalnya dengan mendirikan pagar di sekeliling rumahnya. Lain halnya dengan orang-orang Barat, mereka tidak memperhatikan hal-hal semacam ini sesuai dengan hadorohnya. Dengan demikian, seluruh bentuk Madaniyah yang menjadi produk Hadoroh Barat seperti patung dan sejenisnya, model pakaian, apabila memiliki ciri khas orang-orang kafir, tidak boleh dipakai oleh orang muslim. Sebab, pakaian semacam ini menyandang pandangan hidup tertentu. Akan tetapi jika tidak demikian, yakni telah menjadi kebiasaan dalam berbusana dan tidak dianggap sebagai pakaian khusus orang kafir hanya dipakai untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau pemanis busana, maka pakaian tersebut termasuk jenis Madaniyah yang bersifat umum dan boleh dikenakan. Bentuk-bentuk Madaniyah yang dihasilkan oleh sains dan teknologi industri, seperti alat-alat laboratorium, alat-alat kedokteran, mesin-mesin industri, perabotan rumah tangga, permadani, dan sebagainya.
Semua ini termasuk bentuk madaniyah yang bersifat universal, sehingga boleh diambil tanpa khawatir terhadap sesuatu. Halaman 115. Bentuk-bentuk ini bukan produk hadoroh serta tidak ada hubungan dengan hadoroh. Dengan melihat selintas saja pada hadoroh barat yang berkuasa di dunia saat ini, maka kita dapati bahwa hadoroh ini tidak mampu menjamin ketenangan dan ketenteraman manusia. Sebaliknya, hadoroh ini telah menyebabkan kesengsaraan yang diderita oleh seluruh dunia. Hadoroh yang landasannya adalah memisahkan agama dari kehidupan, yang bertentangan dengan fitrah manusia, dan tidak memandang aspek spiritual sedikit pun dalam kehidupan umum. Memandang bahwa kehidupan dunia sebagai manfaat belaka, serta menjadikan hubungan sesama manusia berdasarkan pada manfaat. Hadoroh semacam ini tidak menghasilkan apa-apa selain kesengsaraan dan keresahan yang terus-menerus, sebab selama manfaat dijadikan asas, akan mengakibatkan perselisihan dan baku hantam dalam memperebutkannya. Hubungan sesama manusia dibangun dengan mengandalkan kekuatan, menjadi sesuatu yang wajar. Karena itu, penjajahan merupakan hal yang wajar bagi penganut hadroh ini. Akhlak pun menjadi guncang, sebab hanya manfaat saja yang tetap menjadi asas kehidupan. Dengan demikian, wajar jika akhlak telah tergerus dari kehidupan masyarakat barat, bersamaan dengan tergesernya nilai-nilai kerohanian. Maka, menjadi wajar pula bila kehidupan ini berjalan atas dasar persaingan, permusuhan, baku hantam, dan penjajahan. Krisis kerohanian melanda umat manusia, keresahan yang kronis, serta kejahatan yang merajalela di seluruh dunia merupakan bukti nyata dari dampak hadoroh barat. Hadoroh inilah yang kini berkuasa di dunia. Halaman 116. Dia telah menimbulkan berbagai dampak berbahaya, dan membahayakan kelangsungan hidup umat manusia. Namun jika kita mengamati hadoroh Islam yang pernah berkuasa di dunia sejak abad 6 hingga akhir abad 18 Masehi, kita dapati betapa hadoroh ini tidak pernah menjadi penjajah. Karena memang bukan tabiatnya untuk menjajah, hadoroh ini tidak membedakan antara kaum muslim dengan yang lainnya. Keadilan terjamin bagi seluruh bangsa yang pernah tunduk di bawahnya selama masa kekuasaan Islam. Karena hadoroh ini berdiri atas dasar ruh yang berusaha mewujudkan seluruh nilai-nilai kehidupan, baik itu nilai materi, spiritual, moral, maupun kemanusiaan, di samping menjadikan akidah sebagai titik perhatian dalam hidup ini. Kehidupan pun dipandang sebagai kehidupan yang berjalan sesuai dengan perintah Allah dan larangannya. Kebahagiaan hidup adalah dengan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hadoroh Islam kembali berkuasa di dunia sebagaimana masa-masa sebelumnya, tentu hadoroh ini akan mampu menangani berbagai krisis yang melanda dunia, dan mampu menjamin kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.